kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Pertandingan Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 kemarin tentu menjadi momen yang sulit dilupakan bagi para penggemar sepak bola. Pasalnya, pada laga tersebut Indonesia diduga dicurangi oleh wasit yang seakan membela timnas Bahrain. Tidak hanya di Indonesia, kontroversi Bahrain bahkan sampai disorot negara-negara besar seperti Jepang, China, dan Korea yang juga kecewa dengan hasil pertandingan malam itu. Tepat setelah match berakhir, AFC langsung dibanjiri dengan kritikan pedas dari berbagai pihak. Bahrain tidak tahu dengan siapa mereka berurusan. Tidak berselang lama setelah malam ajaib di Rifa, akun-akun yang punya keterkaitan dengan negara Mutiara Teluk Persia, kebarbaran netizen Indo membuat akun-akun pemain bahkan Federasi Bahrain sendiri bertumbangan. Terlebih setelah keluarnya pernyataan AFC yang menyebut PSSI belum mengajukan protes secara resmi. Lantas, kebarbaran seperti apa yang membuat akun-akun ini bertumbangan? Sebelum kita mulai pembahasannya, alangkah baiknya untuk football lovers menekan dulu tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Wasit Ahmed Alkaf menjadi salah satu penyebab utama Indonesia versus Bahrain menjadi laga yang kontroversial. Pasalnya, pada pertandingan tersebut sang wasit asal Oman seolah membela Bahrain dengan keputusan-keputusan kontroversialnya. Misalnya saja, tindakan seringnya Alkaf memberi pelanggaran kepada timnas Indonesia. Sebaliknya, momen-momen yang berpotensi menjadi pelanggaran buat Bahrain malah seakan dibiarkan. Padahal sentuhan-sentuhan pemain Indonesia masih terbilang wajar dan lebih kecil berpotensi pelanggaran. Penunjukan Alkaf sebagai wasit dari awal sebenarnya sudah banyak dipertanyakan. Penyebabnya selain karena figurnya yang memang kontroversial, Alkaf berasal dari Oman, negara yang notabene berada dalam satu konfederasi dengan Bahrain. Kondisi demikian menimbulkan kekhawatiran sang wasit akan cenderung berpihak kepada Bahrain. Sayangnya, secara regulasi penunjukan Alkaf sejatinya tidak melanggar peraturan. Pasalnya, AFC hanya melarang wasit dari suatu negara untuk memimpin pertandingan yang melibatkan negaranya atau pertandingan dalam grup yang di dalamnya ada negara asal sang wasit. Dalam hal ini, Oman tidak tergabung ke dalam grup C, sehingga Ahmad Alkaf layak menjadi pengadil di pertandingan manapun di grup C. Kecurigaan terhadap pemilihan wasit Alkaf akhirnya benar-benar terjadi. Wasit asal Oman itu membuat sejumlah keputusan kontroversial dan aneh. Salah satu yang paling dipertanyakan adalah ketika dirinya memberi tambahan waktu 9 menit untuk menunggu Bahrain mencetak gol. Padahal official menetapkan bahwa waktu tambahan untuk laga tersebut adalah 6 menit. Keputusan itu membuat Indonesia kebobolan di menit akhir hingga akhirnya memupus harapan meraih 3 poin di kandang Bahrain. Setelah mendapatkan hasil yang mengecewakan, tentunya pendukung Garuda menjadi geram terhadap wasit Alkaf. Banyak supporter Indonesia yang tidak menerima hasil imbang tersebut. Bahkan PSSI juga masih mempertanyakan waktu tambahan tersebut. PSSI menilai keputusan wasit kali ini sangat aneh. Wasit seakan menunggu Bahrain untuk mencetak gol. PSSI bahkan telah mengirim surat protes langsung kepada AFC. Surat protes tersebut sudah dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dengan kejadian kemarin itu kami melayangkan surat protes langsung. Saya sudah mengirimkan surat juga kepada Presiden AFC untuk mempelajarinya, ujar Erick Thohir dikutip dari antaranews.com. Sayangnya AFC malah seakan mengabaikan surat protes dari PSSI. Terbaru AFC bahkan mengaku sampai sekarang belum menerima surat protes dari PSSI. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal AFC Datuk Seri Winsor John. Kami perlu PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu kinerja, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya? Kami sudah mendengar berbagai laporan, tapi pengaduan harus detail, ujarnya. Pernyataan sang sekjen AFC seakan membuktikan bahwa setidaknya sampai narasi ini dibuat belum ada penanganan lebih lanjut dari Federasi Sepak Bola tertinggi Asia itu. Kejadian luar biasa di laga Bahrain versus Indonesia seakan dianggap sebagai angin lalu. Terang saja, netizen Indonesia kian marah mendengar respon yang kurang baik dari AFC itu.
Netizen Indonesia yang terkenal barbar pada akhirnya memutuskan turun tangan memberi hukuman sendiri. Media sosial dan situs resmi Bahrain menjadi sasaran empuk bagi para supporter yang marah. Usai pertandingan yang kontroversial itu, kolom komentar media Bahrain dipenuhi dengan ujaran kebencian. Tidak sampai di situ saja, akun media sosial pemain Bahrain pun juga tak luput dari bulan-bulanan. Para netizen menyerang akun-akun yang berhubungan dengan Bahrain dan wasit Alkaf dengan hinaan, cacian, dan makian. Aksi barbar netizen ini ternyata tidak hanya berlangsung di satu unggahan. Semua unggahan di medsos federasi dan pemain Bahrain jadi sasaran. Beberapa dari akun tersebut pada akhirnya tumbang, entah karena terkena report massal atau karena sang pemilik memang sengaja menutup akunnya karena tak kuat. Lebih ngerinya lagi, Asosiasi Sepak Bola Bahrain atau BFA mengklaim baru-baru ini sampai mendapat serangan cyber. Hal ini terkonfirmasi langsung melalui unggahannya di akun Instagram @bahrainva. BFM menyampaikan federasi menerima banyak serangan cyber yang bahkan merembet hingga para karyawan dan staf mereka. Sampai narasi ini dibuat, pihak Bahrain sedang berusaha menangani serangan-serangan cyber tersebut. Pihaknya mengimbau agar masyarakat Bahrain tidak mengklik tautan yang mencurigakan dan rutin mengganti password. Terlepas dari itu, Bahrain FA menegaskan peretasan semacam ini tidak akan menghalangi asosiasi dalam melanjutkan prospek kerjanya. Serangan netizen terhadap media sosial Bahrain tentunya sangat disayangkan. Meskipun merasa marah dan kecewa, harusnya pendukung Garuda tetap menomorsatukan aturan dan etika dalam berkomentar. Penyampaian kekecewaan yang tepat harusnya melalui kritik yang membangun dan bukannya malah ujaran kebencian. Selain itu, ujaran kebencian akan memperkeruh suasana bahkan mencemarkan nama Indonesia. Terlepas benar atau tidaknya keberpihakan wasit Alkaf terhadap Bahrain serta respon negatif AFC terkait insiden ini. Beberapa netizen bahkan sampai ada yang mengancam akan melakukan kerusuhan ketika Bahrain bertamu ke Indonesia. Jika hal ini sampai terjadi, bukan tidak mungkin Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI akan menghadapi sanksi dari FIFA. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Indonesia. PSSI sendiri juga sudah sering memberikan himbauan kepada para supporter agar tetap menjaga etika di media sosial. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa pelatihan literasi media sosial sudah diberikan kepada para pemain agar mereka dapat menghindari masalah seperti bullying, diskriminasi, dan rasisme yang sering muncul di media sosial. PSSI juga berharap agar supporter menggunakan media sosial secara bijak, dengan menghindari ujaran kebencian yang dapat mencoreng nama baik sepak bola Indonesia. Pelatihan ini diharapkan tidak hanya melindungi para pemain dari gangguan, tetapi juga menjaga ekosistem sepak bola di media sosial tetap positif. Hal ini penting karena reaksi buruk dari supporter, terutama yang menyerang akun media sosial tim lawan dengan ujaran kebencian, dapat berdampak buruk pada citra sepak bola Indonesia di kancah internasional. Nah, football lovers, itulah dia ulasan mengenai tindakan kurang terpuji netizen di media sosial usai dicurangi wasit Alkaf. Bagaimana menurut football lovers? Apakah aksi netizen menyerang akun-akun Bahrain adalah tindakan yang benar atau malah berlebihan? Diskusi di kolom komentar ya.